Pengagungan terhadap kubur ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pengkultusan makam yang dianggap keramat, seperti makam orang yang dianggap wali, telah mewabah di tengah-tengah kaum muslimin, seperti halnya yang di video ini, merupakan ziarah kubur yang tidak sesuai tuntunan Al-Quran maupun As-Sunnah. Perlu untuk diketahui, pengagungan terhadap kubur ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran yang menyimpang. Makam dan perkuburan telah menjadi salah satu tempat ibadah bagi mereka, tempat berdoa dan berzikir. Ini merupakan bukti bahwa pengagungan kubur telah menjadi sebuah fitnah, yang mengancam akidah kaum muslimin. Imam Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati ajalnya, beliau menutupkan kain di wajahnya, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam singkap kembali kain itu ketika terasa menyesakkan nafas. Ketika dalam keadaan demikian beliau bersabda, semoga laknat Allah Azza wa Jalla ditimpakan atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan agar umatnya menjauhi perbuatan itu. Sekiranya bukan karena laknat tersebut, niscaya Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di luar kamar beliau. Namun dikhawatirkan orang-orang akan menjadikan makam beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat ibadah. Imam Al-Ghazali rahimahullah juga berkata, sesungguhnya mengusap-usap dan menciumi kuburan merupakan adat istiadat kaum Yahudi dan Nasrani. Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan bahwa beliau rahimahullah melarang pengagungan kubur karena khawatir fitnah dan kesesatan. Maksud beliau rahimahullah dengan pengagungan kubur yaitu salat dan berdoa di sisinya. Lalu bagaimana penjelasan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala? Kemudian juga di antara adab kepada Allah Ta'ala, kita wajib mengikhlaskan tauhidannya kepada Allah, nggak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Makanya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah adalah orang yang nggak punya adab kepada Allah. Orang yang berbuat bid'ah, orang yang nggak punya adab kepada Rasulullah SAW. Orang yang berbuat syirik tidak punya adab kepada Allah, tidak menghargai Allah sama sekali. Mereka itu nggak menghargai sama Allah. Allah menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan makhluk ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai ayat 58. Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka dan aku juga enggak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki. Allah yang Maha Kokoh, Allah yang Maha Kuat. Disuruh untuk beribadahnya kepada Allah. Ketika dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, Allah enggak redha. Karena para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam, semua dakwahnya agar manusia apa? Agar manusia apa? Agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya adalah beribadahnya kepada Allah dan jauhkan taghut. Semua yang disembah selain Allah, jauhkan taghut. Makanya Allah melarang kita, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Jangan sekutu bagi Allah. Sedang kamu mengetahui. Enggak boleh. Makanya adab kepada Allah ini penting. Orang banyak tidak punya adab kepada Allah. Memalingkan ibadah, datang mereka ke kubur-kubur wali, minta. Coba kalau dia orang yang beriman, kalau dia beriman dan juga berakal, bukannya iman, akal. Gimana datang ke kubur orang-orang yang sudah mati? Apakah wali ataukah habib kiai minta ke sana? Akalnya di mana? Imannya di mana? Gak bisa menjawab. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, in tada'uhum la yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dalam surah Fatir, jika kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak bisa mendengar. Seandainya mereka mendengar, mereka nggak bisa jawab. Dan nanti di hari kiamat mereka akan jadi musuh bagi kamu. Artinya orang-orang soleh ini akan mengingkari semuanya yang datangnya oleh orang-orang berbondong-bondong ke kuburnya Wali Songo atau yang lainnya, atau ke kuburnya Nabi, atau kuburnya sahabat, atau kubur orang soleh. Yang mereka datang minta, mereka nanti akan nuntut di hari kiamat. Saya nggak nyuruh mereka untuk menyembah kami. Akan mengingkari semuanya orang-orang soleh itu.
Ini perbuatan syirkun akbar. Ini nggak punya adab.